Cemburu itu menunjukkan kurangnya kasih sejati. Kasih itu tidak cemburu. Jadi ketika kita terlampau cemburu, kasih sejati itu sesungguhnya hilang dari kita. Cemburu itu merusak. Cemburu itu bisa menghancurkan. Jangan main-main dengan cemburu. Di sini ada yang menulis, Papen, kalau kita tidak ada suami atau tidak ada istri dan pacar, kita cemburu dengan siapa? Cemburu dengan tetangga. Kenapa mereka ada, saya tidak ada? Bisa jadi begitu. Atau kita bisa saja cemburu dengan apa yang orang lain punya. Mobil kah, motor kah, penampilan kah, warna kulit kah. Itu bisa membuat kita cemburu. Atau mitos tentang cemburu. Satu, cemburu adalah tanda cinta. Fakta atau mitos? Fakta. Cemburu adalah tanda cinta. Fakta atau mitos? Fakta. Wadi? Fakta. Betul, tahu. Kedua, cemburu itu merampas sukacita hidup. Fakta atau mitos? Adi? Cemburu itu merampas sukacita hidup. Fakta atau mitos? Pak J? Fakta. Luar biasa. Alami. Ya, tiga, cemburu itu membuat hubungan semakin harmonis. Fakta atau mitos? Cemburu membuat apa? Hubungan semakin harmonis. Fakta atau mitos? Mitos. Ada yang bilang hoax. Oke. Fakta atau mitos kalau cemburu itu merusak hubungan? Fakta atau mitos? Fakta. Ya, fakta. Adi, alami kok? Fakta. Cemburu merusak hubungan. Kasih tidak menjadi lebih kuat karena cemburu. Fakta atau mitos? Kasih tidak menjadi lebih kuat karena cemburu. Fakta atau mitos? Fakta. Yang terakhir, kasih diperkuat oleh sikap lebih percaya. Fakta atau mitos? Fakta. Oke, baik. Itu jawaban-jawaban kita di sekitar fakta atau mitos tentang cemburu. Saya mencatat dengan baik kepada kita hari ini macam-macam cemburu. Coba kita lihat kita kira-kira di cemburu bagian mana, atau kita pun istri cemburu bagian mana, dia pun kakak di bagian mana, suami ada di bagian mana tentang cemburu. Memang paling enak kalau ikuti ini, duduk sama-sama dengan istri atau suami, anak-anak atau pacar, atau yang kita tidak tahu kita pacaran atau tidak. Yang pasti kalau dia dekat ke kita senang, dia jauh kita rindu, dia datang kita malu. Itu kita tidak tahu dia. Nah, baik. Saudara-saudara, macam-macam cemburu. Ada cemburu terhadap milik orang lain. Saudara pernah tahu kok kita cemburu karena milik orang lain. Kita lihat dia ada punya babi satu tuh, kita rasa kenapa dia nggak boleh ada, saya tidak ada. Pernah alami begitu kok? Pernah. Oh, itu. Kita bisa cemburu terhadap milik orang lain. Ada juga cemburu karena orang lain memiliki apa yang belum kita miliki. Bisa saja buat kita cemburu. So, cemburu karena milik orang lain. Terus kita cemburu lagi karena orang lain memiliki apa yang tidak kita miliki. Ada juga cemburu untuk menjaga dan mempertahankan supaya jangan hilang. Cemburu untuk menjaga dan mempertahankan karena supaya jangan hilang. Pernah alami begitu kok? Bertengkar bilang, saya cemburu ini baik supaya lu jangan pergi mana-mana. Pernah begitu kok? Tapi kamu ini lepas sedikit liar. Jangan begitu. Bahaya itu. Yang berikut ini saya kira menarik. Ada juga cemburu karena soal asmara. Betul kok? Cemburu karena soal asmara ada kok. Yang karena mana kira-kira? Yang karena mana kira-kira Hormat. Yang cemburu karena soal asmara. Itu kira-kira karena mana? Saya jadi takut bicara ini. Ya, baik. Tapi ada saya biasa dengar itu dia pun nama cemburu buta. Cemburu buta itu yang seperti apa? Itu cemburu. Oke, baik. Saudara-saudara,
pembacaan malam hari ini menegaskan sesuatu yang menarik tentang cemburu. Saya sekedar untuk mengingatkan kembali, saya baca ulang saja supaya mengingatkan kita semua. Apabila istri seorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki itu tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dan tidak diketahui suaminya karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya dan tidak ada saksi atas dia, dan dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu itu menguasai suaminya itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Pembacaan ini panjang lebar kalau kita baca, itu mulai dari Bilangan pasal 5 ayat 11, nanti terus sampai ayat yang ke-31, bicara tentang cemburu. Apapun yang dialami oleh seseorang, kalau dia cemburu terhadap istrinya, kalau dia cemburu terhadap suaminya, dia cemburu harus dia bawa kepada imam. Bukan soal imamnya, tetapi ini dimaksudkan supaya persoalan ini harus dibawa kepada Tuhan. Sebab kalau kita cemburu dan kita tidak bawa kepada Tuhan, itu bisa nyawa melayang, itu bisa bahaya itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin untuk mengajak kita melihat lebih jauh tentang cemburu itu. Sebenarnya dari mana datangnya cemburu? Ada yang tahu? Dari mana datangnya cemburu itu? Wade, dari mana datangnya cemburu? Pernah cemburu? Terus-terus. Betul. Benar. Cemburu. Dari mana datangnya cemburu? Saya ingin mencatat dan menyampaikan kepada saudara, cemburu itu biasa muncul dari sikap egois. Orang kalau egois itu dia dekat sekali dengan cemburu. Di sini ada yang egois? Ada kok tidak? Laki-laki atau perempuan? Dia ada berkhotbah. Orang kalau egois, kepingin menang sendiri, itu udah dekat sekali dengan rasa cemburu. Jadi supaya saudara-saudara jangan terlalu egois, karena egois itu bisa buat kita cemburu sekali. Cemburu itu menyiksa kita. Saya mau tanya saudara, kalau saudara pernah cemburu, cemburu itu enak kok tidak? Kita kalau cemburu itu dia kasih foto dan dia punya tante kita yang sakit hati. Karena itu kita butuh hati yang kuat. Cemburu itu disebabkan dari sikap egois. Yang kedua, orang bisa cemburu karena persoalan masa lalu. Dulu dia tidak pernah cemburu, tapi satu kali dia pernah dikhianati, dan kepercayaan itu menjadi rusak, dan akhirnya dia cemburu. Mungkin juga karena dia satu orang yang dulunya sangat disayang oleh orang tua. Dulunya dia terlalu mendapat perhatian dari banyak orang. Pengalaman masa lalu ini ketika sampai sekarang, ketika dia lihat bahwa kasih itu sepertinya tidak seperti yang dia alami dulu, maka cemburu itu mulai muncul. Amin kok? Ya, cinta pernah cemburu? Ya, oh. Beta juga cemburu dengan artis Korea. Ya. Hormat. Yang berikut, orang bisa cemburu karena persahabatan. Cemburu itu bisa terjadi karena persahabatan. Kita bersahabat dan dia tiba-tiba dia bersahabat dan kita punya lawan politik. Wah, itu cemburu. Bahaya itu. Pernah alami kok tidak? Kita berteman-teman baik-baik dengan dia, baru dia berteman lagi dengan orang lain, dan itu musuh. Ay, cemburu. Cemburu bisa buat kita jadi renggang ini, toh. Bahaya ini. Cemburu juga itu bisa terjadi karena kecurigaan dari sikap yang tidak biasa. Curiga dari sikap yang tidak biasa. Biasa dia taruh dia punya handphone di situ saja. Tapi sekarang dia PWC juga bawa handphone. Pernah alami begitu? Tapi saya mau kasih tahu saudara, ini pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman pribadi tentang bawa handphone ke WC. Saya satu saat dalam sebuah pelayanan, saya sebut nama tempat, saya tidak apa-apa.
Kami ada dalam sebuah pelayanan. Saya pas habis setelah pelayanan, saya pergi buang air kecil di satu tempat di kamar kecil. Lalu tiba-tiba saya rasa bahwa saya terkunci di dalam kamar. Saya tahu itu orang itu. Yang kunci saya itu dia ada duduk di sini hari ini. Lalu saya berteriak, tidak ada yang dengar saya. Saya pas karena bawa handphone, saya telepon saya punya istri. Saya punya istri pertama tertawa, tapi kemudian kesian saya, pergi buka pintu, saya keluar, dan itu orang yang kunci saya, dia merasa dia tidak ada salah sama sekali itu. Apa yang ingin saya katakan? Jadi ibu-ibu juga jangan lalu cepat-cepat bilang, kenapa dia setar buang HP di sini sekarang PWC di bawah? Mungkin karena dia takut terkunci. Jadi dia bawa supaya dia bisa telepon lagi. Jadi orang cemburu itu bisa terjadi karena kecurigaan dari sebuah sikap yang tidak biasa. Bukan sebuah sikap yang tidak biasa. Atau begini, saudara-saudara, kita juga bisa cemburu karena persaingan. Kita bisa cemburu karena sebuah persaingan. Saudara merasa ada kompetitor lain kok untuk sesuatu. Ada kok. Hati-hati kan bisa buat saudara cemburu. Kita kalau cemburu itu kita bisa, aduh, bukan saja hubungan jadi renggang. Kita bisa cubit sana, cubit ke susah ibu dan pembunga. Sebentar marah tambah kita lagi. Karena itu hati-hati dengan cemburu. Cemburu itu bisa terjadi karena sebuah khayalan yang berlebihan. Orang kalau sudah menghayal terlalu berlebih-lebihan, itu dia bisa saja cemburu. Khayalan itu kan dia membayangkan satu saat dia bisa begini atau begitu dan seterusnya. Dan ketika orang lain yang menikmati seperti apa yang dia bayangkan, bisa saja cemburu itu datang. Cemburu itu juga bisa karena sebuah prasangka buruk. Kalau kita berprasangka buruk itu kita dekat sekali dengan cemburu. Saudara-saudara, setelah kita memahami itu dari mana datangnya cemburu, kita sudah pikirkan 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang orang bisa cemburu karena pelayanan. Kita sama-sama begini, Rian bawa kasih saya air, yang lain bisa cemburu. Kenapa hanya kasih saya? Tidak kasih Pak J? Ya bisa saja dia cemburu. Jadi bisa saja karena pelayanan orang cemburu. Saudara-saudara, mari kita lihat berkembangnya cemburu. Jadi cemburu itu juga bisa berkembang. Sebagaimana badan itu bisa berkembang, cemburu juga bisa berkembang. Bagaimana perkembangan cemburu itu? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa cemburu itu bukan bawaan lahir. Cemburu itu tidak dibawa. Jadi jangan sedikit-sedikit bilang, kau lihat dia pemama tukang cemburu, makanya anak jusat. Jangan mulai begitu. Karena cemburu bukan bawaan. Tapi cemburu itu adalah hasil dari belajar. Cemburu bukan bawaan. Cemburu itu hasil dari sesuatu yang dipelajari. Kok Pak belajar cemburu? Bukan. Karena tadi, hal-hal tadi yang tadi disebutkan dari atas, mulai dari egois, masa lalu kita, persahabatan, kecurigaan untuk sesuatu yang tidak biasa, kalau itu terus-menerus, ada lama-lama kita jadi cemburu. Ada banyak kesaksian kok, Pak, saya dulunya tidak pernah cemburu, Pak. Tapi saya lihat, masa aku dia pun teman perempuan itu sedikit-sedikit taruh kepala di dia pun bahu, taruh kepala di saya pun suami pun bahu. Ya, saya bagaimana tidak cemburu? Jadi sesuatu yang diproses sesungguhnya. Cemburu itu terjadi karena orang tidak bisa kuasai diri. Cemburu itu terjadi karena tidak bisa kuasai diri. Coba saudara bayangkan. Memang ketika kita melihat sesuatu, apalagi untuk orang-orang yang kita cinta, yang kita sayang, terus sepertinya itu dirampas oleh orang lain, rasa cemburu. Jangankan itu saudara-saudara, kadang-kadang kita suami istri saja cemburu. Kalau istri itu dia bicara dengan dia punya teman, itu bicara baik sekali. Tetapi kalau dengan kita seperti ini, dia kurang waktu untuk bicara, kita cemburu. Ada banyak orang tua bisa cemburu terhadap anak-anaknya. Ada banyak kali kita cemburu karena perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Untuk teman-teman dia bisa tegur baik-baik. Kakak, makan kok. Tapi untuk dia istri bilang, sucek. Begitu kan dia rasa kerman aku. Kalau yang dari luar NTT tidak cek itu artinya makan tidak.
Bukan makan biasa. Kalau di NTT biasa tambah kalimat sepotong, makan kau muntah darah. Lebih lagi. Jadi kadang-kadang kita bisa cemburu karena itu. Jadi bertumbuh, dia berkembang. Saudara-saudara, kalau kita tidak kuasai diri terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan, soal asmara, soal perlakuan, soal kebutuhan, soal kepemilikan, kalau kita tidak bisa kuasai diri, kita hidup dalam kecemburuan. Kita hidup dalam kecemburuan. Dan itu bermasalah. Saudara-saudara, ini cemburu ini bermasalah sekali nanti kalau kita tidak menyelesaikannya. Saudara-saudara, semakin kita memuaskan perhatian pada diri dan keinginan kita sendiri, maka semakin gampang untuk kita cemburu. Saudara pernah dengar lagu cemburu kok? Sampai menyanyi. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kalau semakin kita memuaskan perhatian kita pada memusatkan perhatian kita kepada pemuasan diri terus-menerus, kita dekat sekali dengan cemburu. Saudara-saudara, karena yang egois, yang memusatkan perhatian pada diri sendiri itu kan tidak mau ada orang lain yang lebih. Di sini dia sudah akan dekat dengan sirik itu. Saudara-saudara, kecemburuan itu menunjukkan bahwa kita tidak puas dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak puas dengan sebuah realitas. Kecemburuan itu sesungguhnya kemudian menunjukkan bahwa kita belum puas terhadap sesuatu. Kenyataan yang terjadi. Atau apa yang ada pada kita. Dan saya ingin sampaikan ini. Cemburu itu menunjukkan kurangnya kasih sejati. Kasih itu tidak cemburu. Jadi ketika kita terlampau cemburu, kasih sejati itu sesungguhnya hilang dari kita. Cemburu itu merusak. Cemburu itu bisa menghancurkan. Jangan main-main dengan cemburu. Di sini ada yang menulis, Papen, kalau kita tidak ada suami atau tidak ada istri dan pacar, kita cemburu dengan siapa? Cemburu dengan tetangga. Kenapa mereka ada, saya tidak ada? Bisa saja begitu. Atau kita bisa saja cemburu dengan apa yang orang lain punya. Mobil kah, motor kah, penampilan kah, warna kulit kah. Itu bisa membuat kita cemburu. Saudara-saudara, hal ini serius sekali. Dan karena itu saya mau ajak kita, bagaimana kita menangani cemburu. Pak Pendeta, saya ini orang cemburu. Karena itu saya rindu untuk lewat pemberitaan firman malam hari ini tentang cemburu, kita menangani itu kecemburuan. Kecemburuan itu bagaimana kita menanganinya. Supaya sebentar, coba-coba kita melakukan itu. Dan kalau kita berdoa, kita percaya Tuhan menolong kita. Bagaimana kita menangani cemburu? Pembacaan tadi sudah tahu dengan baik. Bawalah kepada Tuhan. Segala macam. Tuhan nanti atur kita. Tetapi hal-hal praktis yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan memulai sesuatu, itu akan bermasalah. Karena cemburu itu bermasalah. Ini Pak David Sylvester menulis. Pak Penyandi bisa cemburu dengan pung jenggot? Hah? Apa itu? Ya. Kasih itu murah hati. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, mari kita menangani cemburu. Satu, kita memahami dulu masalah. Yang paling serius dari penanganan terhadap cemburu itu adalah paham dulu masalah. Bagaimana paham terhadap sebuah masalah? Paham terhadap semua masalah itu saudara tidak perlu bikin penelitian. Apalagi ikut-ikut orang untuk cari tahu. Tidak perlu. Tetapi untuk paham terhadap sebuah masalah harus dimulai dari mendengarkan. Berusaha untuk mendengarkan. Sebab kalau kita tidak mendengar dengan baik, lebih banyak akan ada tuduhan. Dan itu akan memperbesar masalah. Mendengar itu bukan mendengar yang kemudian memuaskan kita. Banyak orang rindu mendengar, rindu mendapatkan informasi, tetapi dia tidak siap terhadap informasi yang akan diberikan. Karena itu saudara, butuh siap hati baik-baik untuk mendengar. Tetapi hati-hati bagi mereka, para suami, para istri yang bilang, sudah siap? Sudah siap kalau saya mau jelaskan? Terus bilang, iya siap-siap, coba omong. Jangan, saya lihat kurang siap. Oh, itu bisa jadi sembunyi. Saudara, untuk memahami masalah, mulailah dengan mendengarkan. Kadang-kadang kita tidak mampu mendengarkan. Tidak menyiapkan diri untuk mendengarkan. Kita akan lebih banyak bicara daripada mendengar.
Saudara-saudara, yang kedua, saya kira ini standar dari sebuah relasi, karena untuk memahami masalah kita butuh untuk mengkomunikasikan sesuatu. Ada orang cemburu, tapi dia tidak berani bicara kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau cemburu, bilang. Istri itu kan tidak ada karunia untuk tahu kalau kita cemburu, tak? Suami itu tidak ada karunia untuk tahu kalau kita cemburu. Apalagi kalau kita tinggal berjauhan. Satu di Alor, satu di Lembata. Terus kalau kita tidak saling bicara itu, di sini ada yang tinggal di Lembata. Jadi kalau kita berjauhan, komunikasikanlah sesuatu. Berilah telinga untuk mendengar. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, betapa kita tersiksa dengan itu. Dengan perasaan itu. Bayangkan kalau bertahun-tahun satu tinggal di Kupang, satu tinggal di Fatu Bubu. Terus saudara-saudara kita tidak. Aduh. Bagaimana ini perasaan cemburu? Pada tataran tertentu cemburu itu baik sesungguhnya, karena sebuah perhatian. Dan ini kemudian harus dikelola dengan baik supaya mendatangkan hal yang baik. Jangan sampai justru merusak komunikasi. Jadi untuk menangani cemburu harus dimulai dengan paham dulu masalahnya. Kita cemburu apa sih sebenarnya? Jangan sampai kita tidak ada hubungan juga kita cemburu. Oh, itu bahaya itu. Lama-lama kita bisa gila itu. Yang kedua, saudara-saudara, untuk menangani cemburu, maka saudara tidak boleh membandingkan. Tidak boleh membandingkan. Paham masalah yang pertama. Yang kedua, jangan membandingkan. Jangan membandingkan barang yang ada pada kita dengan barang yang ada pada orang lain. Jangan bandingkan istri atau suami dengan istri atau suami orang lain. Jangan. Masing-masing orang itu unik. Pakai bahasa agak baik sedikit, unik. Masing-masing orang itu unik. Tidak bisa dibandingkan. Sebab tidak ada satu orang yang begitu sempurna tanpa kekurangan, dan tidak ada satu orang pun yang begitu kekurangan sampai tidak ada kelebihan sama sekali. Tidak. Jadi jangan sampai saudara kita bersaudara, di sini ada orang yang hanya ada kekurangan saja. Ada juga dia punya kelebihan. Jadi jangan, ini soal mata kita mau tertuju ke mana. Jadi menangani cemburu itu janganlah dimulai dari membandingkan. Tidak boleh membandingkan. Orang kalau membanding-bandingkan dia punya hidup tidak aman. Saya suka bertanya pada ibu-ibu dong. Ibu-ibu senang kok tidak kalau suami banding ibu-ibu dong dengan ibu-ibu lain. Senang. Baru ketemu suami bilang, mama, kenapa mama tidak sama dengan ibu di rumah sebelah? Woi, itu terus lu pindah tinggal di sebelah. Ya. Itu bahaya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Terima kasih. Orang yang suka cemburu itu suara kedagingan. Dan terima kasih banyak. Nah sekarang bagaimana kita tetap akan mempertahankan hidup yang berkenan tanpa cemburu? Karena tadi kasih itu akan hilang kalau kita cemburu, saudara-saudara. Sudah dua sekarang menangani cemburu. Yang pertama, memahami masalah dengan mendengarkan dan mengkomunikasikan. Yang kedua, tidak membandingkan barang-barang ada pada kita dengan barang orang lain, atau hubungan kita, relasi kita dengan orang lain. Itu kalau kita banding masalah. Yang ketiga, untuk menangani cemburu itu butuh membangun kepercayaan. Butuh membangun kepercayaan. Kalau kita tidak membangun kepercayaan, kita akan terus cemburu. Kepercayaan apa sekarang yang kita bangun? Yang paling pertama, bangunlah rasa percaya diri. Jangan bangun rasa minder. Jangan bikin kita pun diri langsung tahu. Kadang-kadang suami istri itu bertengkar aneh. Pi dia. Kok memang saya begini nah. Dia begitu. Ya memang yang begini dan begitu. Tidak usah dibandingkan karena ini begini, itu begitu. Kita suka taruh kita di posisi paling bawah. Tidak baiklah begitu. Percaya diri. Tapi percaya diri itu agak beda tipis dengan paksa diri. Jadi percaya diri, jangan paksa diri. Sebab kita cemburu dan paksa diri bikin kita tidak apa-apa. Kadang-kadang kita tanya, kakak cemburu kok? Tidak. Hei, mati satu tumbuh 1000. Itu memang terlalu itu kalau begitu. Jangan, bangunlah percaya diri. Kedua,
bangunlah kepercayaan kepada orang lain. Orang yang bisa percaya diri itu sekaligus dia bisa juga percaya kepada orang lain. Soal paling besar dalam hidup kita ini adalah kita mau orang lain itu mengikuti apa yang kita mau saja. Kita merasa sulit untuk memberi kepercayaan kepada orang lain. Itu masalah. Saudara-saudara, di malam hari ini saya akan kasih kesempatan kepada saudara menulis 1-2 hal tentang cemburu. Tidak apa-apa, kita pakai waktu lebih dari 1 jam, amin, tidak apa-apa. Selvi Natalia, ada memang papen suami yang suka bandingkan istri dengan istri orang lain. Sendiri ya. Memang itu tidak baik itu kalau dibandingkan. Kita punya istri ya kita punya istri saja, tidak usah banding-banding, tidak baik. Ibu Lili Manudima, cemburu yang baik tanda sayang toh Bapak belum tentu. Kenapa saya bilang begitu? Ada banyak istri kira suami yang baik itu adalah harus seperti apa yang dia mau. Ada banyak suami kira istri yang baik itu harus seperti apa yang dia mau. Padahal tidak. Lebih kepada yang bayangkan ya, kalau misalnya istri tidak mau suaminya cerewet misalnya, itu suami di luar itu akan cerewet sekali. Pas lihat istri dia tiba-tiba lagi pendiam. Bukankah dia tertekan? Itu yang namanya cinta. Kalau buat dia tertekan. Ada banyak istri tidak suka suaminya merokok. Dia selalu pakai peraturan. Ingat, dalam rumah tidak boleh merokok. Ya suami akan lebih senang pergi ke teman. Dia isap sesuka hati. Pas sampai pulang, dia cuci muka cepat-cepat. Sambil dia berdoa, kapan istri keluar? Bisa tertekan. Tapi belum tentu cemburu tanda sayang. Bisa saja bikin tertekan. Ini, saudara, pertanyaannya begini. Saudara pernah cemburu? Ya. Kenapa saudara cemburu? Karena sayang dia. Oke. Pakai itu rasa sayang. Pakai itu rasa sayang. Untuk mengelola itu relasi itu menjadi berkat. Karena cemburu itu tidak enak. Siapa yang cemburu enak? Cukup tahu. Ya, saya cemburu, makanya saya pun senang, saya pun suami dan ibu di tetangga tuh. Mau saudara bilang gitu? Tidak. Cemburu itu tidak enak. Kan itu pakai itu rasa sayang yang tadi bilang cemburu itu karena sayang. Itu pakai itu rasa sayang untuk kelola kita punya cinta ini menjadi lebih berkat. Bagi saya, bagi dia, bagi kita semua. Kan itu luar biasa. Amin kok. Orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak ada kecemburuan. Terima kasih Ibu Dorcas Lede Haga. Terima kasih. Kita sekarang lagi berjumpa dengan orang-orang yang masih hidup di dunia, punya relasi dengan orang lain, yang kadang-kadang membuat mereka cemburu. Dan kira-kira apa yang ingin kita baca dan kita renungkan dari firman Tuhan yang menolong mereka yang cemburu. Karena cemburu tidak enak, itu tidak ada orang yang ingin memelihara cemburu dalam hatinya. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan mereka ditolong supaya tidak cemburu. Papen, cemburu itu terkadang sudah ada sejak lama di dalam diri seseorang. Mungkin karena beberapa faktor hingga dia tidak punya istri dan tetap cemburu. Iya, karena dia banding terus. Kalau hidupannya banding-banding terus, dia akan lebih memilih sudah saya sendiri. Kenapa? Ada 2 orang pacaran. Menuju pada pernikahan, tiba-tiba yang satu meninggal. Lantas dia merasa, saya tidak mungkin akan dapat pasangan, sebaik dia. Nah, ikut meninggal saja. Karena dunia masing-masing orang itu unik untuk dirinya sendiri. Mari kita bangun hidup ini lebih optimis. Iya. Ibu Erna, terima kasih. Cemburu itu membuat hilang kasih. Amin. Cemburu itu buat kita. Karena ada orang cemburu itu dia kasih tidak, dia kepingin membunuh. Dia mau kasih mati. Kalau tidak terhadap istri atau suaminya, kepada pasangan itu yang orang lain itu. Bahaya itu. Cemburu karena kurangnya perhatian dari suami dan istri. Bisa jadi. Istri hanya perhatikan HP, suami hanya perhatikan laptop, tidak saling memperhatikan satu dengan lain, bisa saling cemburu itu. Ada amin kok. Di sini ada juga. Aduh, cemburu bisa saja terjadi. Dari awal, kalau sudah komitmen untuk saling percaya, tidak akan itu terjadi. Iya, tadi salah satu poin tentang menangani cemburu adalah membangun rasa saling percaya. Tapi apa artinya kita dua percaya tanpa kita percaya Tuhan?
Kita dua memang sama-sama bisa percaya. Tapi apakah kita bisa taruh kita kepercayaan pada Tuhan? Kenapa? Saudara tahu, Tuhan menciptakan saya laki-laki, menciptakan ibu perempuan. Terus kami dua ditaruh cinta kasih dalam diri kita. Terus kami dijumpakan dalam cinta kasih. Kami diteguhkan dalam cinta kasih sebagai suami istri. Ini berarti Tuhan kerja sejak awal. Waktu ada masalah cemburu, bawa kepada Tuhan. Jangan bawa ke polsek. Jangan bawa kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempersekutukan suami istri. Sama-sama percaya diri, dan jangan sekali-kali merusak kepercayaan suami atau istri dari rasa cemburu. Terima kasih. Itu semua sebuah pergumulan. Kenapa? Karena kita sementara mengelola rasa. Kalau tidak bermasalah, saudara-saudara. Kadang-kadang memang kita rawat dan kita pelihara rasa cemburu, padahal kita tahu bahwa cemburu itu tidak enak. Cemburu itu tidak baik. Cemburu itu kemudian bisa membunuh karakter. Terima kasih Ibu Erna Mano. Kita bahas bersama-sama bagian ini. Kan saya diminta sangat mendadak. Saya memberi catatan-catatan yang ringan saja tentang hal-hal ini. Tapi kita ingat sekali lagi, saya ingin sampaikan dari awal. Dari mana datangnya cemburu? Cemburu itu karena kita terlalu egois. Kalau kita terlalu egois, kita bisa jadi orang yang sangat-sangat bisa cemburu. Coba sudah renungkan dulu. Suami atau istri, jangan sampai terlalu egois. Ya, cemburu itu terjadi karena ada rasa. Terima kasih Om Lius, Duo Paji. Memang kalau tidak ada rasa, mau cemburu apa? Itu mati rasa namanya. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, ada istri, ada suami yang malu untuk menunjukkan dia pun rasa cemburu. Karena apa? Karena dia tidak mau mengkomunikasikan. Karena dia tidak mau berbicara, dia tidak mau mendengarkan, dia simpan. Kalau barang yang tidak baik ini kita simpan terus-menerus, merusak kita. Kita bisa disesatkan oleh cara berpikir kita sendiri, oleh perasaan kita yang salah. Saudara-saudara, memang luar biasa. Kenapa? Karena kita semua ini kan hidup ada perasaan. Perasaan terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap berbagai-bagai hal yang menjadi kebutuhan kita. Tadi saya gambarkan, cemburu itu bisa saja terjadi kalau kita cemburu terhadap barang orang lain. Jadi bukan hanya soal manusia dan manusia. Tentang barang sekalipun kita bisa cemburu. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada kita. Setelah kita sadar betul dari mana datangnya cemburu, bisa saja karena persaingan, bisa saja karena hayalan yang berlebihan, karena prasangka buruk, kecurigaan terhadap sikap-sikap. Saudara mulai melihat ada perubahan. Ada banyak orang, laki-laki atau perempuan, suami atau istri, mereka sering sekali bercerita dengan teman akrab mereka tentang perubahan-perubahan dari istri atau suami, tapi tidak mampu mengkomunikasikan kepada istri atau suami. Yang istri atau suami kan kita dua. Kenapa bicara siapa perubahan itu kepada orang lain? Kita dua yang mestinya bicara. Kita dua yang berhubungan. Kita dua yang mesti menjaga kepercayaan. Mungkin saya gagal hari ini, tapi bukan berarti kan saya gagal selamanya. Mungkin istri juga gagal untuk satu waktu tertentu, tapi bukan berarti dia tidak mungkin menjadi baik. Perjalanan ini kan perjalanan bersama-sama. Kenapa kita cemburu? Tadi Om Lius menulis, kita cemburu kan kita ada rasa. Yang tidak ada rasa itu, dia pun nama mati rasa. Dia sudah tidak hidup lagi. Tetapi, karena cemburu itu ada, maka kita atur dia begitu rupa. Supaya kemudian kita tidak menjadi korban karena rasa cemburu. Tetapi untuk penanganan ini semua, saudara lihat dari catatan-catatan yang disampaikan tadi. Dalam refleksi terhadap bilangan pasal 5 ini, harus dimulai dari kita pun diri. Kita periksa dulu kita pun diri. Jangan sampai kita yang egois. Kita kalau terlalu egois itu, saudara-saudara, bahaya. Bisa bermasalah. Cemburu itu menunjukkan kita bisa kehilangan kasih. Kita bisa kehilangan yang dibangun di dalam kekristenan itu adalah kasih. Dan kasih itu akan menolong kita untuk hidup lebih baik tanpa rasa cemburu, atau paling tidak kalau cemburu bisa dikelola dengan baik. Tuhan memberkati kita.